Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran ke-6, judulnya Indahnya Saling Membantu. Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Dalam Islam, manusia diciptakan di bumi ini untuk saling membantu, menghargai, dan bersimpati terhadap sesama. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam kebaikan dan melarang saling membantu dalam keburukan. Bila dikaitkan dengan peserta didik di sekolah, setiap murid wajib membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan yang di luar aktualisasi diri, yang merupakan bahan penilaian guru. Misalnya membantu teman yang terjatuh, membelikan teman yang sedang kelaparan, membantu teman yang tidak memahami keterangan guru. Sebaliknya, bantuan tidak diperkenankan ketika murid sedang melakukan ujian, karena ini bukan bantuan dalam kebaikan, namun bantuan dalam keburukan yang dapat menjerumuskan teman dalam kebodohan. Selain itu, seorang yang membantu dalam keburukan akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka membantu suatu saat bila menemui kesulitan pasti akan banyak yang membantu. Sedangkan dalam agama Islam, orang yang suka membantu orang lain akan mendapatkan beberapa keutamaan. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat amalnya sebagai amal ibadah yang baik dan menambah perbendaharaan amal di akhirat kelak. Memperoleh kedudukan dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita lanjutkan. Di sini adalah kita belajar memahami Al-Quran. Bisa dilihat itu ya huruf-hurufnya. Al-yauma di situ. Kafaru min dinikum fala tahsyauhum wasyawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dinah. Nah, itu adalah salah satu daripada bagian Al-Quran. Al-yawma ya'isnal ladzina kafaru, ya. Orang-orang kafir di situ berarti pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir. Nah, ini perlu kalian perhatikan makna dari ayat tersebut. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini langsung dari Allah. Kandungan surah Al-Maidah. Melalui ayat di atas, Allah mengajarkan kita untuk saling menolong kepada sesama. Tentu saja menolong disertai dengan hati yang ikhlas. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati kita untuk tidak menolong dalam perbuatan dosa.
Penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat kelima ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita di dalam perbuatan baik dan takwa. Sebaliknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya ada teman kita yang mengajak bolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena bolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama, sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung. Karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni thumma wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Ini salah satu daripada bagian Al-Quran. Maitan fakarahtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, di situ dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat dan Allah Maha Penyayang. Kandungan Al-Hujurat ayat 12, Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya. Ini termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, oleh sebab itu taatilah Allah dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertobat. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ini adalah pelajaran ke-6 anak-anak. Tugas kalian adalah merangkum, menulis yang penting-penting, kemudian jangan lupa untuk difoto dan dikirim ke grup. Demikian pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.